Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nurul Fatwani. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu lagi setelah aku kurang lebih 2 bulan ini vakum nge-YouTube ya, karena satu dan lain hal, karena kesibukan. Terus kemarin-kemarin aku sempat sakit-sakitan juga, jadi aku memutuskan untuk berhenti di YouTube kemarin itu. Tapi akhirnya aku lanjut lagi untuk YouTube karena aku mau share lagi ilmu-ilmu yang aku punya dan pengetahuan yang sudah aku ketahui ke kalian semua. Oke, di video kali ini aku mau membahas tentang kram otot. Waktu itu aku sempat Q&A di Instagram aku tanya ke kalian atau ke followers aku, kalian tuh lebih senang aku bikin konten apa sih? Dan salah satunya ada yang jawab, dia bikin penjelasan tentang kram otot. Nah, kebetulan kram otot ini aku pelajari juga ketika aku mengenyam pendidikan, yaitu pendidikan fisioterapi. Nah, buat kalian yang mau tahu kenapa sih bisa terjadi kram otot dan bagaimana penanganannya, tonton terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini ke media sosial kalian agar banyak orang yang tahu bagaimana penanganan pada cedera atau kram otot ini. Tonton terus video ini ya, stay tune. Baiklah, kita bahas mengenai kram otot. Nah, kram otot ini yaitu adalah kontraksi kuat pada otot. Kontraksinya itu terjadi secara tiba-tiba dan ototnya itu mengencang, rasanya sangat sakit. Kenapa saya bisa bilang sangat sakit? Karena saya pernah mengalaminya ketika saya mengalami kanker. Nah, kontraksi ototnya itu bisa berlangsung beberapa menit, biasanya 5-10 menit. Nah, rasa sakitnya itu bisa terasa sampai besoknya lagi. Jadi gejala sisa dari kram otot itu sakitnya bisa terasa beberapa hari ke depannya. Makanya itu sakit banget dan itu biasanya terjadi di malam hari. Dan kebanyakan yang kena itu otot-otot kaki ya teman-teman, biasanya di otot betis, otot paha, kemudian otot paha depan, otot paha belakang, dan bisa juga terjadi di bagian tubuh yang lain. Tetapi pada umumnya sering terjadi di bagian betis, paha depan, dan paha belakang gitu. Dan kebanyakan yang terkena itu ibu hamil. Yang pertama tuh ibu hamil itu rentan banget terkena kram ini. Biasanya di kehamilan yang trimester ketiga ya, di kehamilan yang udah mau menjelang lahiran, biasanya para ibu hamil itu sering mengalami kram otot. Dan itu tuh terjadinya biasanya di malam hari. Makanya kenapa tuh bapak-bapaknya itu, bapak hamilnya itu harus rajin pijit-pijit supaya ototnya rileks, karena tuh ibu hamil rentan sekali terkena kram otot. Nah, selain ibu hamil bisa juga terjadi pada lansia, karena lansia itu kan aktivitas geraknya sudah menurun ya, jadi tidak terlalu banyak pergerakan, maka suplai darahnya itu kurang lancar. Nah, kenapa kram ini terjadi? Biasanya disebabkan karena kurangnya suplai darah atau oksigen ke otot. Karena suplai oksigen atau darah kurang ke otot, jadi si ototnya tidak bisa membuang racun atau zat-zat hasil sisa dari kontraksi otot tersebut, maka terjadilah kram otot begitu. Terus selain lansia bisa juga dialami oleh para atlet yang biasanya melakukan olahraga berat gitu. Lalu bisa dialami juga oleh usia-usia produktif ya, seperti kita. Itu disebabkan karena pertama udara yang terlalu dingin, kemudian bisa disebabkan karena kurangnya gerak. Kebanyakan kita ini tuh sekarang pada males gerak ya, karena di rumah aja tuh jadi maunya rebahan terus gitu, jadi olahraga males. Biasanya rentan terkena kram, apalagi di daerah dingin, karena dingin juga peredaran darahnya kurang lancar ya, jadi sangat bisa menyebabkan kram otot gitu. Nah, kram otot ini bisa disebabkan karena dehidrasi, kemudian karena aktivitas fisik yang terlalu berat, banyak berdiri, banyak berjalan, banyak mengangkat barang, dan lain-lain. Kemudian bisa juga disebabkan karena olahraga yang terlalu berat ya, yang berlebihan, olahraga yang berlebihan gitu. Makanya bisa terjadi pada atlet-atlet. Kemudian bisa disebabkan juga karena kekurangan mineral dalam tubuh seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Kemudian bisa disebabkan juga karena kurangnya pemanasan ketika akan melakukan olahraga, yaitu tidak stretching ya, tidak melakukan latihan peregangan sebelum dan sesudah. Maka dari itu ketika akan melakukan olahraga, kita sangat dianjurkan untuk melakukan latihan peregangan, yaitu stretching ya, sesudah dan sebelumnya. Nah, bagaimana sih manajemen atau cara penanganan pada kram otot ini?
Kram otot ini bisa dicegah dan apabila kalian sudah mengalami kram otot ini ada beberapa penanganan. Yang pertama yaitu kalian harus mencukupi asupan cairan ke dalam tubuh kalian, yaitu dengan cara banyak minum ya, untuk mengurangi dehidrasi. Karena apa? Apabila tubuh tidak tercukupi asupan cairan, maka otot tidak akan mendapatkan cairan yang cukup dan oksigen di dalam otot tersebut akan kurang, sehingga otot akan kesulitan untuk membuang racun atau zat sisa hasil pembakaran. Bukan hanya mencegah kram saja, tetapi banyak minum itu banyak sekali manfaatnya pada tubuh kita ya, untuk kesehatan. Apabila teman-teman tinggal di daerah dingin, teman-teman lebih baik menggunakan pakaian yang tebal, kemudian memakai kaos kaki, karena kram itu biasanya kan sering terjadi di area kaki ya, jadi disarankan untuk memakai alas kaki yang agak tebal. Jadi disarankan memakai kaos kaki atau sandal. Kemudian jangan lupa banyak bergerak, lakukan olahraga ringan agar peredaran darah teman-teman jadi lancar. Lakukan olahraga secara teratur, kemudian diusahakan sebelum dan sesudah olahraga itu teman-teman sangat dianjurkan untuk melakukan latihan peregangan terlebih dahulu atau stretching. Dan yang terakhir yaitu cukupi kebutuhan mineral-mineral dalam tubuh seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Nah, zat itu bisa mencegah terjadinya kram otot. Nah, apa saja sih makanan yang bergizi? Tentunya banyak mengandung bahan yang 3 tadi. Bisa makan pisang, ubi, alpukat, kacang-kacangan, polong-polongan, kemudian melon, brokoli, dan bayam. Nah, apabila teman-teman sudah mengalami kram atau sedang mengalami kram ya, teman-teman bisa meluruskan kakinya ke depan apabila terjadi di betis ya. Misalkan nih saya contohkan, teman-teman bisa sebentar. Kemudian diistirahatkan terlebih dahulu, lalu ditarik pelan-pelan. Nah, lakukan sampai kramnya mereda. Biasanya 2-3 menit juga mereda kramnya. Nah, begitu. Diluruskan saja tanpa harus teman-teman memakai obat gosok kemudian memijat, jangan dipijat ya. Jadi hanya cukup diluruskan saja dan agak ditarik seperti ini. Nah, begitulah penjelasan dari saya sedikit tentang kram. Apabila ada pertanyaan atau teman-teman mempunyai kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini. Segitu saja penjelasan dari saya, kemudian cara penanganannya seperti apa yang tepat.